lagi dengan Ibu di pertemuan yang kedua. Yang pertama kemarin Ibu tidak bisa hadir tatap muka dengan kalian. Sekarang Ibu lanjutin lagi ya. Oke, kita mulai guys. Di sini ada karakteristik kas kecil, di mana satu, jumlah dibatasi sesuai perusahaan tetapkan. Maksudnya apa Bu? Maksudnya adalah setiap dana yang dikeluarkan oleh kas kecil itu sudah ditetapkan besarnya oleh perusahaan, minimal dari 500.000 sampai dengan 5 juta ya. Yang kedua, dipergunakan untuk dana kas kecil rutin setiap hari. Maksudnya adalah pengeluaran yang dia lakukan atau transaksi yang dilakukan itu relatif kecil dan setiap hari. Yang ketiga, disimpan di tempat khusus, contohnya kayak brankas ataupun tempat penyimpanan uang lainnya, lemari besi, tempat simpan uang ya. Yang keempat, dipegang oleh bendahara atau kasir junior. Itu yang bertanggung jawab, itu yang mengeluarkan uang adalah bendahara. Jadi karyawan yang meminta uang untuk pembelanjaan, pengeluaran atau transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran yang relatif kecil itu ke bendahara atau kasir junior. Fungsi dana kas kecil yaitu untuk menunjang kelancaran aktivitas perusahaan yang mengeluarkan dana relatif kecil dan tidak efektif bila menggunakan cek. Maksudnya di sini nggak mungkin juga lagi kita mengeluarkan duit atau meminta transaksi keuangan itu untuk bayar umpama makan rapat dengan pimpinan itu memakai cek yang nominalnya di bawah, kadang suka di bawah 1 juta ya. Yang selanjutnya, alasan pembentukan dana kas kecil. Yang pertama, efektif dan efisien. Yang kedua, pengendalian intern. Yang ketiga, membantu kasir umum dalam mengolah keuangan. Jadi efektif dan efisien ini dana kas kecil dipergunakan atau dikeluarkan itu untuk dana yang relatif kecil dan tidak yang besar. Dan yang kedua yaitu pengendalian intern. Setiap pengeluaran itu ada bukti transaksinya, jadi bisa dikendalikan. Bila transaksi dana kas kecilnya terlalu banyak, kita bisa meminta lagi ke manajer keuangan. Yang ketiga, membantu kasir umum dalam mengelola keuangan. Setidak-tidaknya dengan pengeluaran yang relatif kecil, tidak setiap saat itu mengganggu kasir umum, sehingga pengelolaan keuangannya bisa berantakan atau bisa ada yang keselip karena tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Tujuan pembentukan kas kecil yang pertama, menangani masalah perlengkapan atau perbekalan yang dialami suatu bagian. Yang kedua, menghindari cara pembayaran secara tidak ekonomis atas pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan mendadak. Yang ketiga, meringankan beban staf karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal terhadap pelanggan atau relasi pimpinan. Yang keempat, memperlancar aktivitas atasan yang menggunakan dana secara mendadak. Maksudnya dari poin pertama ini adalah bila suatu bagian yang perlengkapannya kurang atau perbekalannya kurang, bisa minta transaksi, bisa menggunakan dana kas yang ada di kasir junior atau bendahara. Yang kedua, poin kedua itu untuk pembayaran yang seperti tadi Ibu bilang, tidak mungkin pembayaran kita makan siang itu menggunakan cek ya, karena tidak efektif. Yang ketiga, poin yang ketiga itu meringankan beban karyawan. Jadi dalam hal ini
karyawan tidak terlalu menunggu lama hanya untuk mendapatkan respon atau dana yang diminta itu direalisasi oleh bagian keuangan. Yang keempat, mempercepat aktivitas atasan yang menggunakan dana secara mendadak, seperti dapat telepon dari relasi untuk mengadakan rapat dan harus mengeluarkan duit perusahaan tanpa harus mengeluarkan duit pribadi, ya. Persiapan pengelolaan kas kecil. Yang pertama, pihak yang terkait dengan pengelolaan dana kas kecil yang seperti AA, fungsi kas bertanggung jawab dalam pengisian cek, pengeluaran cek, dan penerimaan cek, ya. Yang B, fungsi akuntansi bertanggung jawab kepada pengelola kas, ya. Yang ketiga, fungsi pemegang dana bertanggung jawab atas pengeluaran dan pemasukan dana kas kecil. Yang keempat atau D, fungsi keperluan pembayaran tunai bertanggung jawab terhadap pemegang dana kas kecil untuk transaksi pengeluaran. Dan yang E atau kelima, fungsi pemeriksa intern, di mana bertanggung jawab terhadap cash account yang dilakukan secara periodik. Maksudnya cash account ini dia nanti akan diaudit benar tidak dalam satu periode itu penggunaan dana transaksi kas kecil itu sudah benar atau ada selisih. Itu aja pembelajaran dari Ibu. Silakan kalian telaah kembali. Bila ada yang kurang paham, kalian bisa menanyakan